Puji Tuhan, kaum wanita GPD Hosana merasakan kasih Tuhan yang tidak henti-hentinya dalam kehidupan mereka. Tadi ada titipan dari Ibu Ketua, kaum wanita yang belum bergabung dipersilakan untuk bergabung ya dalam ibadah kaum wanita. Puji Tuhan. Berikutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Petugas kolektor dipersilakan. Tiada aku ragu lagi mengikut Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, sahabatku, penolong dalam hidup. Semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi. Amin, haleluya. Tiada ku ragu lagi. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran, engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya, orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Sebentar kita akan menerima taburan benih firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi doa kita untuk tertanam dalam hati kita. Satu kerinduan kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Katakan sekali lagi, Yesus pegang erat tanganku. Saya jemput terus nanti begitu. Amin, haleluya. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Semua
Kuasai hidup kami Tuhan, haleluya. Engkau alasan selaku hidup. Mari kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Amin Yesus, haleluya. Tiada satu pun dapat menggandakan kita katakan dengan sungguh-sungguh hati, Yesus pegang tangan kami Tuhan, haleluya. Tangan-Mu tidak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang pada tanganku. Engkau alasan selama ini. Hidup sekali lagi. Engkau alasan. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pagi hari ini kami umat-Mu kembali dapat berhimpun bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, semata-mata karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, selalu mengalir dan melimpah dalam hidup kami, memungkinkan kami kembali untuk menghadap tata anugerah-Mu Tuhan, di mana kami perlu Engkau, butuh Engkau. Kami yakin Tuhan sudah hadir, menyatakan diri-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami terima, kami dengar. Roh Kudus mengurapi kami semua, mempersiapkan kami untuk menerima kehadiran-Mu, mempersiapkan untuk ditaburi firman Allah. Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami rencana kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan dan setiap ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, menguasai kami Tuhan, hati pikiran kami, hidup kami, untuk fokus kepada kehadiran firman Allah. Dengan pekerjaan Roh Kudus, sesuatu yang baru terjadi dalam ibadah kami, yang hadir saat dilawat, dijamah, dijawab oleh Tuhan. Setiap persoalan mereka masing-masing dipuaskan, disejukkan, disegarkan hati jiwa iman anak-anak-Mu oleh firman dan karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman Allah. Urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu, dan kami terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Semua baik, semua bahagia, bahagia. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita telah
Memuji Tuhan berarti kita telah berbicara kepada Tuhan, ngomong dengan Tuhan. Tibanya sekarang Tuhan mau berbicara dan ngomong dengan kita. Saudara akan dijak ngomong melalui firman yang kita dengar pada saat hari ini. Tiba saatnya tadi Tuhan diam mendengar saudara berbicara melalui pujian. Hati Tuhan sudah saudara senangkan. Sekarang tiba saatnya Tuhan yang mau ngomong berbicara dalam hidup saudara. Ya, saudara mau mendengar akan firman Allah yang saat pagi hari terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbicara mengenai menyaksikan, merasakan, dan mengalami kebaikan Tuhan. Menyaksikan, merasakan, mengalami kebaikan Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat 9 sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Sebagian firman ini Jumat yang lalu telah saya sampaikan. Saudara, yang saya tekankan di taruhan GBD Manual Taruhan yaitu berlindung. Tapi hari ini kami juga dua-dua akan saya tekankan yaitu mengenai kebaikan Tuhan, saudara. Ya, kebaikan Tuhan. Tuhan selalu menyatakan kebaikannya. Banyak orang bertanya, apakah Tuhan itu baik? Saudara, jawabannya yaitu bisa beragam. Setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara, Allah sudah menyampaikan bahwa manusia bekerja keras, ya, dan mengalami kesulitan, kesusahan, kesukaran, tangisan, ya, sakit, penyakit, penderitaan akan menjadi bagian dalam dinamika kehidupan manusia. Saudara, Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, ya, di situ dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kekelaman, tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perjalanan hidup, saudaraku kasih, ya, perjalanan hidup kita kadang harus melewati perjalanan yang tidak menyenangkan, melelahkan, dalam kekelaman, menakutkan. Saudara, demikianlah hidup selama kita masih di dalam dunia. Siapapun saudara, bagaimana keadaan saudara, ya, selama kita masih ada di dalam dunia, kita tidak akan luput, tidak akan bisa menghindari dan lari dengan namanya masalah, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, kegagalan sekalipun, bencana yang menghampiri kita tanpa kula nuwun. Ya kan? Ya. Menghampiri kita tanpa permisi. Inilah dinamika hidup di dunia ini. Dan di sini dikatakan, Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Daud mengatakan demikian, Daud sebelum jadi raja.
Sebelum Daud punya tahta, punya kekayaan, saudara punya segala-galanya. Kalau saudara dalam keadaan di atas semua baik-baik, mengatakan Tuhan itu baik. Tapi bagaimana ketika saudara ada di bawah dan mengalami titik nol? Apakah saudara dapat mengatakan Tuhan itu baik? Justru pada waktu itu Daud mengalami kesulitan, kesukaran, bahkan bayang-bayang maut. Ya, dikejar-kejar, dikuyo-kuyo. Padahal dia tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Ya, dikuyo-kuyo, mengalami kesulitan, kesukaran, saudara, diancam nyawanya, terancam nyawanya, dikejar-kejar, ya, mau dibunuh, ditolak sana sini, saudara, ya, dalam keadaan krisis dan kritis, tidak punya apa-apa. Disinilah Daud mengatakan Tuhan itu baik. Amin, saudara. Seharusnya Daud mendapatkan penghargaan, kehormatan, kemuliaan. Mengapa? Daud ini menolong suatu kerajaan, yaitu yang dalam keadaan peperangan, bahkan dalam keadaan ketakutan. Kalau saya katakan belum maju perang sudah kalah. Daud itu menolong suatu kerajaan yang besar, kerajaan Israel. Peperangan melawan Israel dengan Filistin, saudara, ya. Dan Daud menang. Tidak seorang pun di tengah-tengah Israel yang dapat mengalahkan Goliat, hanya Daud, seorang pemuda yang tidak ada pengalaman apa-apa, tapi menang dalam peperangan. Saudara, jadi menyelamatkan satu negara, bukan satu keluarga, satu desa, tapi satu negara diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan dari yaitu ancaman orang-orang Filistin yang panglimanya Goliat itu. Tapi justru saudara, dengan kemenangan dan bisa mengalahkan itu, Daud tidak mendapatkan kedudukan, tidak mendapatkan kehormatan, tidak mendapatkan kemuliaan, saudara. Tapi justru dikuyo-kuyo. Tahu saudara dikuyo-kuyo? Dikuyo-kuyo, disio-sio, tidak dihargai. Saudara, berapa kali Daud mau dibunuh? Mengapa Saul mau membunuh Daud? Karena iri hati. Iri hati itu suatu dosa dan kejahatan yang besar. Iri hati, melihat Daud lebih berhasil daripada Saul. Memang betul, saudara, Saul tidak bisa mengalahkan Goliat. Abner sebagai panglima tidak bisa mengalahkan Goliat. Kakak-kakaknya Daud yang sudah bertahun-tahun jadi tentara prajurit juga tidak bisa mengalahkan. Daud yang bisa mengalahkan. Seharusnya Saul bersama bangsa Israel harus berterima kasih kepada Daud, tapi justru tidak sebaliknya. Saya katakan sama Theus, kamu menjadi hamba Tuhan. Nanti kalau Tuhan percayakan di organisasi, siap kamu dilupakan. Siap kamu dilupakan, jerih lelahmu bertahun-tahun dilupakan. Ya. Tidak dihargai. Saya katakan siap kamu dilupakan, tidak dihargai.
bahkan dicela, dihina, siap. Saudara, saya mendapat pelajaran ini Daud. Saudara, demikian pula pelajaran untuk kita pagi. Kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Kita menolong orang, membantu orang. Boro-boro terima kasih. Ketemu saja tidak mau nyopo. Bagaimana kalau terjadi dalam hidup saudara? Banyak orang yang undat-undat, ikut disik tak tolong, kalau tidak tak tolong. Iki bisa tak bantu, kalau tak bantu nggak akan seperti ini. Ngundat-ngundat. Saudara, saiki lali. Saudaraku kasih Dalam Kristus, kalau saya hal yang seperti ini saudara, saya bilang jangan sampai saya ngundat-ngundat orang yang sudah kami tolong, kami bantu. Makanya saudaraku kasih, belajar seperti Daud ini, tidak mendapatkan ucapan terima kasih, apalagi dihargai dan dihormati. Saudara, kapan lalu saya jalan-jalan survei untuk ya ibadah Padang 1 hari, biasa 1 tahun sekali kita. Waktu itu saya sama istri saya, nggak tahu sama siapa gitu. Dan pas waktu itu ada satu rombongan besar, ada 200 dipimpin oleh gembala. Saya lihat dia jalan, jadi pendeta besar. Ini saya hanya cerita saja. Itu pelajaran bagi saya, jangan sampai aku nanti seperti itu. Jujur aja, setelah itu istri saya ketemu dengan salah satu majelis. Oh itu dulu waktu masih jadi majelis suatu gereja, dia pelayanan pedesaan, pernah ke tempat saya. Ayo Bu, temoni aja dia. Istri saya bilang, ayo Pak temoni. Enggak. Bukan saya mangkal, tidak. Kenapa saya dilupakan? Pernah datang ke sini, khotbah di sini. Saudara, nah saya cerita saudara. Ini pelajaran bagi saya, jangan sampai kalau nanti saya yaitu sudah jadi besar lupa, kacang lupa dengan kulitnya. Mengapa saudara? Berkali-kali ya sekarang dia sudah jadi pembicara. Suatu saat saya ikut yaitu pendeta-pendeta, dia salah satu pembicara. Saudara, belum ada 10 tahun tidak ketemu. Saya aja 45 tahun tidak ketemu sama teman seangkatan di SAB. Ketemu waktu di Jogja, saya masih ingat. Belum ada 10 tahun. Pada waktu dia turun, ya saya salami, jalan aja. Oh, saya tidak kenal, tidak dikenal. Lantas bilang gini, pada rupanya itu jemaat itu datang. Ayo Pak, saya bilang, Bapak kenal, saya kenal, cuma saya tidak dikenal, saudara. Dan saya tidak dikenal. Pelajaran saya, jangan sampai saya berlaku seperti itu. Sudah dilupakan, sudah tidak diingat, saudara. Nah itu kami alami. Itu terserah urusan mereka, tapi pelajaran bagi saya. Daud merupakan satu contoh yang harus kami teladani. Tidak dihargai, tidak dikenal, tidak dihormati, puji Tuhan. Saudara, nah saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, inilah Daud. Daud pada waktu menghadapi kesulitan, kesukaran, menghadapi tekanan, himpitan, pada waktu dia gagal, dia dikejar-kejar bukan karena berdosa, karena iri dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, yaitu Daud dibenci, mau dibunuh, saudara. Ya. Tapi Daud katakan, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu di tengah-tengah kesulitan. Apakah saudara bisa mengatakan demikian? Aku loro kok gak waras-waras,
Aku kok selalu gagal, usahaku kok selalu sepi, aku seperti ini, aku selalu kekurangan, aku selalu seperti. Bisakah di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran itu kita katakan Tuhan itu baik? Sulit kan? Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kita akan menghadapi masa-masa sulit, masa sukar. Apakah saudara bisa betapa baiknya Tuhan itu? Kecap dan lihatlah, saudara, Tuhan itu baik. Dalam ayat ini ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Tuhan. Ini loh, kebaikan Tuhan itu luar biasa. Saudara baca ayat yang kelima, ayat yang ketujuh, ayat yang kedelapan, ayat yang ke-16, 18, 19, 20 dan 23. Saya baca dengan cepat. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, apa? Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ini kebaikan Tuhan. Gentar itu takut, sama dengan takut. Gentar, gemetar. Ya. Ini kebaikan Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-7, saudara. Orang yang tertindas Ia berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Luar biasa. Mendengar doanya, didengar oleh Tuhan, dia diselamatkan, dilepaskan dari ini kebaikan Tuhan. Berkali-kali dia mau dibunuh, berkali-kali juga dilepaskan. Amin. Ya, dia sudah hampir tertangkap, saudara. Tetapi Tuhan melepaskan dia, jadi dikatakan dari jerat burung. Ayat yang yaitu 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Ia meluputkan mereka. Diluputkan, saudara, luput dari malapetaka, bahaya. Saudara, waktu kecelakaan luput berarti kita masih sehat. Saya baca saja. Ya, tadi ada berapa? 2, ada 3. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Loh, saudara, Tuhan itu menolong. Amin. Kadang mana pertolongan Tuhan? Pertolongan Tuhan itu tidak cepat dan tidak lambat, tapi tepat pada waktunya. Saya sering alami itu. Saudara, kami sering alami itu. Kalau kita inginnya cepat hari ini, Tuhan tunda. Tepat pada waktunya. Sudah ada berapa? Ada 4 ya. Ayat 18, apabila orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan berkali-kali. Daud merasakan ini kebaikan Tuhan, saudara. Pada waktu dia terjepit, dia kepepet, dia pada waktu mengalami kesukaran, kesulitan, tantangan, kegagalan, bahkan sakit penyakit, dia hanya berseru kepada Tuhan. Ada waktunya Tuhan melepaskannya. 19, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ada yang patah hati? Patah hati tumbuh kembali, katanya begitu ya. Siapa yang pernah patah hati? Angkat tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, sering katanya. Ini ada pemuda-pemudi mungkin baru patah hati, ditinggal oleh pacarnya, diputus oleh pacarnya, diselingkuhi. Ya, ayat ini dikatakan Ia akan menyelamatkan orang yang remuk, rasanya patah hati itu remuk hati ini, kan begitu. Betul? Nah, di sini Tuhan melepaskannya. Janji Tuhan harus kita pegang, saudara. Ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Aku sudah hidup benar, aku setia, aku sungguh melayani. Kok masih banyak ya hal-hal sesuatu? Dikatakan kemalangan orang benar. Ya.
malangan orang, tetapi Tuhan melepaskan, selalu melepaskan. Yang terakhir ayat 23, berapa kali tadi kebaikan Tuhan yang diungkapkan dalam pasal ini? Halo? Lupa? Sudah tidak catat? Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukum. Inilah kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Daud. Sebelum Daud menjadi raja, ini dia mengalami, dia diluputkan, dia diselamatkan, dia dilindungi, dia dan sebagainya. Saudara, ya, ini makanya Daud tadi katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecap dan lihat, ini berarti dua kata. Manusia punya 5 panca indera, berarti 2 dari 5 panca indera. Kecap pakai apa saudara? Pakai telinga? Kecap pakai mulut. Kecap sekarang banyak yang kecap-kecap makan permen ya. Tidak apa-apa saudara, daripada saudara ngantuk ya sambil makan permen, kecap-kecap ya saudara. Yang kedua, lihatlah pakai apa? Pakai mata. Dari 2 dari 5 panca indera disebut oleh Daud, kecaplah. Ini akan rasakno sini bukan nyukurke saudara, rasakan, nikmati. Apakah saudara sudah menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini? Lihat berarti itu memperhatikan. Jadi rasakan dan perhatikanlah kebaikan Tuhan. Amin saudara. Saya pada waktu ada SMS seorang anak Tuhan atau orang Kristen opname di rumah sakit. Biasanya kalau saya membalas SMS ya apapun, saya dahului dengan puji Tuhan. Puji Tuhan. Apapun saya dapat SMS, orang mengucapkan kepada saya apapun, puji Tuhan. Saya SMS kepada siapapun, puji Tuhan. Saya awali dengan puji Tuhan. Satu saat saudara dia ada di rumah sakit, Pak Pendeta bantu doa, saya mau operasi, dipotong salah satu organ tubuhnya. Saya bilang puji Tuhan. Kalau saudara mungkin sakit hati, bagaimana puji Tuhan? Bukan oh nyukur kayak gitu. Puji Tuhan. Bukan berhenti, dan Tuhan pasti tolong semua berjalan lancar. Pada waktu pertama dia lihat, dia baca puji Tuhan, terperanjat dia. Loh ini pendeta, aku mau dengan kok malah puji Tuhan. Tetapi setelah membaca selanjutnya, dia dibangkitkan imannya. Tidak takut lagi, tidak khawatir lagi. Saudara, saya bilang puji Tuhan. Kira-kira bagaimana jemaat, ini satu jemaat, belum yang lainnya. Kalau saudara sedang menghadapi, aku bangkrut, bantu doa, saya bilang puji Tuhan, gimana saudara? Oh pendeta kurang ajar gitu. Kan begitu saudara. Silahkan saudara menanggapi itu. Tapi inilah keyakinan kami. Kami katakan puji Tuhan, itu artinya Tuhan itu baik. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Makanya jangan kaget nanti kalau saudara SMS saya sedang mengalami masalah, saya katakan puji Tuhan. Ada alasan dan ada dasar itu saudara, saya mengatakan seperti itu.
Nah, saudaraku kasih di sini, kecaplah dan lihatlah, rasakan dan perhatikanlah. Saudara hari ini sudah menghadapi apa? Banyak orang-orang Kristen dalam menghadapi kesulitan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kegagalan, menghadapi kesukaran, usahanya sepi. Yang dilihat, loh kok sepi ya? Aku sakit kok gak sembuh-sembuh ya? Aku kok bangkrut ya? Kesulitan kok terus-menerus datang. Yang dilihat, yang dirasakan adalah sakit penyakit, kesulitan, kegagalan. Tapi firman Tuhan hari ini Daud mengajak kita, saudara, jangan melihat kesukaran dan kesulitan, tapi lihatlah kebaikan. Rasakno kebaikan Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan, dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kalau sudah merasakan sakit, saudara, tambah lama tambah sakit. Melihat sakit penyakit. Tapi mari firman Allah pagi ini dalam menghadapi apapun, mungkin minggu yang lalu sampai hari belum terselesaikan, yang akan datang dalam hidup saudara, saudara mari belajar melihat kebaikan Tuhan. Bukan masalah yang saudara lihat, tapi saudara lihat kebaikan Tuhan itu. Saudara, bisakah hal itu terjadi dalam hidup saudara? Harus bisa, saudara. Sebagaimana di dalam Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya tak berkesudahan. Amin. Demikian pula di dalam Mazmur pasal 100 yaitu 45 ayat 1 sampai 21, khususnya ayat yang ke-9. Saya baca saja ayat ini. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-9. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan baik kepada semua orang. Semua orang loh ini. Siapa saja semua orang itu. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya kepada semua orang. Orang baik, orang jahat. Orang yang mengenal Kristus dan tidak mengenal Yesus. Orang yang percaya Yesus tidak Tuhan semua baik. Saudara iri? Saudara cemburu? Kalau hal itu terjadi, halo? Itulah Tuhan. Matius pasal 5 ayat 45. Itulah penyataan Yesus. Aku memberi hujan kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat. Aku memberkati orang baik dan orang yang jahat. Saudara, semua diberkati, semua mendapatkan, yaitu mendapatkan apa yang saudara dapatkan di muka bumi ini. Apa maksudnya Tuhan baik kepada orang jahat? Artinya memberi kesempatan orang jahat, orang berdosa itu untuk bertobat. Beberapa saya kalau dalam perjalanan kemanapun, saya selalu dalam perjalanan sharing dengan firman Tuhan. Ada salah satu mengatakan, saya bertanya ya. Yang pertama, bagaimana dalam Yeskiel pasal 33 ayat 1 dan seterusnya. Isinya apa? Kalau ada orang, tak kamu tahu orang itu berjalan, di depan itu ada jurang. Kamu biarkan, itu terjemahan bebas, dan orang itu kecemplung jurang dan mati, Tuhan katakan darahnya akan kutuntut kamu. Kamu tahu itu orang itu celaka, kamu biarkan. Kalau dia mati, nanti akan aku tuntut kamu.
Tetapi kalau kamu sudah ingatkan, sudah kasih tahu, tetap saja nyeludur, dia kecemplung jurang dan mati, aku tidak akan menuntut hukuman kepada kamu. Isinya apa? Saya negor orang, terus dia bilang, terus cerita, gimana ini? Saya nasihati orang negor saya, sama-sama satu gereja, sebaiknya orang Kristen gereja lain, sama-sama. Justru habis tak nasihati negor, aku lo gak diwawuh, aku disatru. Urusan dia sama Tuhan, kamu tidak akan dituntut hukumannya. Terserah dia mau terima, tidak diterima. Itu panggilan kita, itulah perintah Tuhan kita untuk membawa orang-orang berdosa kepada pertobatan. Kalau tidak mau bertobat, malah aku dibenci, dimusuhi, tidak ditekoni, tak kasih tahu. Di sini tidak ada. Teng mriki mboten wonten nek dinasihati nggih, matur nuwun. Halo? Dinasihati, diingatkan, mangkel? Tidak ada. Firman Tuhan ini nasihat loh saudara. Setiap pagi saya baca firman berupa terima kasih Tuhan, firman-Mu yang memberikan nasihat, teguran, ajaran, pengajaran, tuntunan, pedoman hidup, dasar hidup. Terima kasih Tuhan. Untuk membawa kami sepanjang hari supaya memuliakan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan, hidup kami jadi berkat. Bagaimana kalau sudah tertempelak firman, ditegur oleh firman? Kalau ditegur oleh sesamanya saja mangkel, bagaimana dengan firman Tuhan? Ya podohai saudara. Jadi itu. Lantas dia katakan yang kedua, kami sudah bekerja, dia kata kami bekerja keras siang malam pagi petang, tapi hidup kami kok seperti ini. Lah mereka yang asal-asal datang ke gereja, asal-asal mereka yaitu beribadah, loh mereka usahanya tambah besar, uangnya duwe wakeh, berkati wakeh. Kamu iri ya bilang gitu, diam saya bilang. Kamu iri ya? Saya bilang baca kitab Habakuk. Jawaban saya, kamu sudah baca kitab Habakuk belum? Dan Mazmur pasal 73. Kamu sudah baca Habakuk, kamu sudah baca Mazmur 73, kamu tidak akan iri dengan orang itu. Tidak akan iri dengan orang itu. Sekarang mengapa kok bisa terjadi dalam hidupmu? Harus koreksi, introspeksi, apa sih salahku, kekurangan. Kamu sudah merasa bekerja keras, merasa yaitu beribadah dengan setia, tetapi itu di hadapanmu penilaian Tuhan beda. Koreksi diri. Halo? Saudara, sudah kasih dalam Yesus Kristus. Jadi orang-orang berdosa dibuat seperti itu, orang jahat diberi kesempatan untuk bertobat, mengenal Tuhan. Bukan Tuhan itu pilih kasih, tetapi inilah Tuhan berbuat baik kepada semua orang. Orang beribadah, kalau begitu ya percuma aku beribadah, ya silahkan, kalau tapi saya tidak. Ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Ini bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 bagian yang kedua, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Mau bahagia? Semua bahagia. Kalau semua bahagia, saya mungkin tidak ada yang tidak bahagia. Ya apa aku seneng uripku koyo ngene, aduh terus awakku slegrek kabeh, ngilu linu terus. Ndasiku cekot-cekot, gak ilang-ilang, kok suruh bahagia, kok suruh seneng. Firman Tuhan katakan yang berbahagia bagi mereka yang berlindung kepada
Tuhan. Saudara baca di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 11, luar biasa orang yang berlindung kepada Tuhan. Amin. Baca di rumah nanti. Nahum pasal 1 ayat 7 dikatakan Tuhan itu baik bagi orang-orang yang mau berlindung kepadanya. Berlindung kepadanya, saudara. Berlindung niku basa Jawane napa? Berlindung niku basa Jawane napa? Ngungsi. Mengapa kita berlindung? Firman Tuhan katakan, Daud mengatakan, bahagia orang yang berlindung kepada Tuhan. Daud tidak berlindung kepada raja-raja yang ada pada waktu itu. Daud tidak berlindung kepada orang-orang yang kuat pada waktu itu. Daud hanya berlindung kepada Tuhan. Dengan cara apa dia pindah ke sana, ke gunung sana, ke gua sana, jadi berlindung. Caranya seperti itu. Saudara, ngungsi. Kalau ada banjir, ada bencana, ada kebakaran, ada kelaparan, ngungsi, saudara. Ya, seperti itu. Saudara tahu bahwa ngungsi, golek pangayoman. Kalau kita ngungsi, saudara, ada jaminan. Kan ada bencana alam, saudara mau ngungsi, di situ saudara makanan disediakan, semua disediakan. Kita ngungsi bukan kepada dunia, kepada manusia, tetapi kita ngungsi kepada Tuhan. Saudara, aku kasih dalam Kristus, saudara mau ngungsi kepada Tuhan. Ngungsi itu seperti ini, arti yang pertama, saudara. Ngungsi itu bahwa tadi dikatakan berbahagia bagi mereka yang berlindung kepadanya. Nya huruf besar berarti kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Ya, berlindung kepada Tuhan berarti kita itu ada di bawah, Tuhan ada di atas. Ya, ada nyanyian ini, saya baru-baru mengenal Tuhan tahun 74. Monggo kita sami ngungsi wonten ngandhap salib Gusti Yesus. Apa? Lupa, saudara. Baik, berlindung terus. Ya, ada nyanyian itu, tidak pernah dinyanyikan. Saya ambil satu contoh ilustrasi, saudara. Saya bawa payung ini. Jadi berlindung itu seperti ini. Ada di bawah. Kalau hujan, kehujanan. Kalau panas, yang kepanasan, yang panas ini payung. Inilah berlindung kepada Tuhan. Seperti orang payungan ini ada di bawah, saudara. Ya, berarti Tuhan ada di atas, kita ada di bawah. Apa artinya ini? Sudah bisa mencerna ini arti ini? Menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama dalam aspek kehidupan. Amin. Banyak orang mengandalkan kekuatan dan kemampuan. Itulah berlindung. Itulah kalau sudah ingin bahagia. Kalau dikerutuki waktu, saudara di bawah ini kena kepala saudara, dikerutuki waktu, tidak kena, saudara. Halo, berlindung kepada Tuhan. Saudara tidak pernah dikerutuki waktu, tapi dikerutuki dengan ucapan, dengan kata-kata. Pernah alami itu? Dicaci maki, ya, dihina, dicemooh. Nah, kalau sudah berlindung kepada Tuhan, saudara tidak akan kena, tidak akan marah, tidak akan mangkel. Saudara, tidak akan sakit hati.
tidak kena saudara, karena saudara berlindung seperti saudara dibungkus oleh cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tahu ayat itu? Di mana ayat itu? Saudara, Matius pasal 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah, dan dikatakan menempati Tuhan di tempat yang pertama dan utama. Kerajaan Allah itu ada di mana? Di atas. Inilah kalau kita berlindung kepada Tuhan, artinya cari dulu kerajaan Allah, yaitu Allah itu ada di atas, kerajaannya di atas, bukan di bumi ini. Sudah tahu bahwa kerajaan di atas, cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Mengapa saudara masih lihat di bumi terus, sakit sibuk di pekerja, sibuk ini, sampai lupa mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kebenaran, sukacita, damai, sejahtera. Tadi katakan bahagia, bahagia. Di dalamnya ada sukacita dan sejahtera. Nah ini kalau berlindung kepada Tuhan, artinya apa? Cari kerajaan itu menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama dalam hidup. Bukan yang pertama dan utama itu uang, pekerjaan. Kita butuh uang, butuh pekerjaan, tapi itu bukan yang utama. Mengapa? Karena semuanya itu miliknya Tuhan, ada di tangan Tuhan. Amin. Tuhan yang mengatur. Sudahkah saudara menempatkan Tuhan seperti tadi sebagai pelindung saudara? Itu saudara selalu mencari, mendahulukan Tuhan. Cari dahulu. Setelah saudara yaitu menempat Tuhan di tempat yang pertama dan utama ini berlindung. Dikatakan yang kedua, cari dulu kebenarannya. Saat ini kebenaran Allah disampaikan kepada saudara. Artinya apa? Segala yang tertulis dalam firman, segala saudara yang baca dalam Alkitab, saudara yang dengar firman Tuhan khotbah, saudara mau lakukan, itu kebenaran. Itulah berlindung. Sudahkah saudara dengar firman minggu yang lalu? Masih ingat firman tentang apa? Sudahkah saudara lakukan firman itu? Berarti saudara belum berlindung kepada, yaitu kepada Tuhan. Itulah berlindung saudara. Daud dia mengatakan demikian, dia sudah melakukan hal itu saudara. Melakukan itu karena dia berlindung kepada Tuhan, sehingga dia bebas dari kematian. Amin. Justru orang yang mengejar-ngejar dia membunuh, matilah dia. Absalom anaknya saudara kudeta, merampas kerajaan. Daud dia berlindung kepada Tuhan. Mampuslah Absalom. Apa? Tadi karena berlindung, dia dibungkus oleh Tuhan. Saudara, ini yang pertama tadi berlindung, arti berlindung. Yang kedua saudara kasih, ya, arti berlindung itu Tuhan itu di depan, kita di belakang. Pertama tadi Tuhan taruh di atas, sekarang Tuhan taruh di depan, bukan di belakang. Kalau Tuhan di depan saudara, saya berjalan di sana ini seperti sinar hari, sinar matahari terus terang. Ya, di belakang ada kegelapan. Berapa minggu yang lalu telah sampaikan itu berbalik dari kegelapan kepada terang. Jadi menempatkan Tuhan di depan, kita ada di belakang. Saudara, kita ada di belakang. Itulah saudara kasih berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Tuhan ada di depan, kita ada di belakang. Ada sekolah minggu. Setiap minggu dia memuji. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling. Bila Yesus ditinggikan
dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Saya cerita saja, anak ini sekolah minggu di sini, tapi setelah 17 tahun dia kembali ke gerejanya. Sebab dia mengikuti yaitu aturan gereja. Apakah kita, saya dan guru sekolah minggu kecewa? Tidak. Sampai sekarang akhirnya saudara kasih, karena dia didasari dengan yaitu ajaran pengajaran firman Tuhan sepenuhnya. Saya bukan mengatakan bahwa ini ajaran GBDI, bukan ajaran, dia sudah tertanam dan termeterai. Akhirnya balik nikah, kembali lagi ke GBDI, dan sekarang ini saudara dia tetap di GBDI, ada di daerah yang jauh. Padahal ibadahnya dari tempatnya, kalau yang suaminya nyetir 1,5 jam, tapi kalau dia 1 jam, tetapi dia di GBDI. Begitu cintanya, bukan cinta GBDI, tetapi ajaran yang sepenuhnya. Tidak sia-sia. Ada guru sekolah minggu zaman itu bersama saya, tidak sia-sia, dia cinta GBDI. Tetapi yang anehnya, saya bukan nyindir, bukan ngelarang, silahkan itu keputusan pribadi. Yang dari lahir, dari kandungan lahir GBDI, keluar dari GBDI, saya tidak nyalahkan. Tapi ini perbandingan saudara, luar biasa. Ya, luar biasa. Karena apa? Dia tahu ajaran yang sepenuhnya. Bukan kami mengunggul-unggulkan, tidak, tapi memberikan pelajaran yang sebenarnya. Tuhan ada di, sering saya mendengar yaitu apa, jemaat berdoa, Tuhan hambamu akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan sembunyikan hambamu di. Nah seperti ini saudara, sembunyikanlah hambamu di belakang salib. Saya sembunyi di sini, kelihatan? Inilah berlindung. Kita tidak kelihatan, yang kelihatan adalah ya seperti ini. Saudara bisa lihat muka saya, tubuh saya. Yang sudah lihat apa? Itulah arti sudah saudara lakukan itu, luar biasa. Makanya bahagia, senang. Kalau yaitu ada peperangan, ada musuh, yang diserang dulu apa? Salib kan, bukan kita. Yang kena panah, kena tumbak, karena kita berlindung. Saudara baca itu di dalam Mazmur pasal 91. Ada musuh dari kanan, dari kiri 1000, dari kanan, belum sampai sudah roboh karena ada salib. Amin. Ada payung tadi. Amin saudara. Ada panah tengah malam, ada bala sampar, ada penyakit, yaitu pada malam tidak akan mengena. Terluput saudara, terluput, lewat saja. Mungkin saudara kena tapi lewat saja. Amin saudara. Itulah berlindung kepada Tuhan. Saudara berlindung kepada Tuhan, berarti kita di belakang. Mari kita baca Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ya. Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sudah ketemu semua? Kita baca 2, 3. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan Dia sendiri akan menyertai. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini arti berlindung, ngungsi dumateng Gusti. Gusti piyambak ingkang lumampah wonten ngajeng kita.
Makanya taruhlah Tuhan di depan, bukan di belakang. Artinya apa? Mendahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan, saudara. Segala sesuatu mendahulukan Tuhan untuk Tuhan. Karena semua dari Tuhan, oleh Tuhan, sebab Tuhan, kita kembali untuk Tuhan. Amin, saudara. Sering saya membawa contoh, saudara. Keluarga saya di Banyuwangi, sebagian Muslim, sebagian Hindu. Kalau mereka masak, saudara, ya orang Hindu ini, sebelum dia makan sekeluarga, dia ambil semua, ada sayur, ada, ditaruh, dipersembahkan ke dewanya. Orang Kristen begitu? Halo? Saudara mendapat hasil semua sebelum saudara jamah, sebelum pakai, lalu kita berikan untuk Tuhan. Ada seperti itu? Ada, saudara. Persembahan sulung itu berarti untuk Tuhan. Halo? Kok sepi? Itu mendahulukan Tuhan. Kebutuhannya kayak ini butuh ini lubang. Lah ono sisa Tuhan, nek gak sisa ya gak apa-apa. Banyak kan begitu. Mau bahagia? Bahagia itu diberkati tuh. Kalau Keluaran pasal 3 ayat 8, aku sendiri yang turun untuk melepaskan bangsa ini, menuntun bangsa ini. Berarti di sini dikatakan Tuhan di depan ini, tadi dikatakan aku berjalan menyertai. Berarti di sini apa? Kita dituntun, dipegang ya oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Jadi kalau Keluaran ini, aku sendiri akan turun menuntun engkau, mau dituntun. Berarti kalau Tuhan di depan, kita mau di belakang, dituntun oleh Tuhan. Manuto Tuhan, saudara. Bukan manut sakar PDW. Membawa kemana? Kepada yaitu suatu negeri yang limpah susu dan madu. Luar biasa. Mazmur pasal 23 ayat 3. Ayat 1, Tuhan menuntun kemana? Ke rumput yang hijau, air yang tenang. Amin. Ya, dituntun ke sana. Yesaya pasal 58 ayat 11. Kami jemput semua berdiri, kita baca bersama-sama. Song leader singer maju ke depan. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Haleluya. Yesaya pasal 58 ayat 11. Sudah ketemu semua? Kita baca ayat ini dengan suara yang keras, 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah. Saudara pernah kecewa? Dikecewakan? Saat hari ini berlindung kepada Tuhan, saudara, kalau tidak ingin dikecewakan dan kecewa, saudara. Ya, jadi saudara, mari kita belajar menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dan utama dalam hidup. Bukan pekerjaan, bukan usaha, bukan suami, bukan istri, tetapi Tuhan. Saya ulangi lagi, saudara. Dalam keluarga, jadi kalau yaitu suami ditanya siapa yang pertama dan utama dalam hidupmu, suami jawab apa? Kamu, istriku, begitu. Halo? Siapa yang utama dan terutama dalam hidupmu? Tanya kepada istri. Bilang, ya kamu suami. Betul? Kalau suami menjawab, kamu nomor 2. Istri kamu nomor 2. Wah, berarti kamu punya selingkuhan, simpenan. Tidak. Jadi berlindung kepada Tuhan itu Tuhan yang nomor 1, yang nomor 2 suami dan istri. Jangan salah persepsi terlebih dahulu. Nah, itulah bahagia dalam hidup. Amin. Kedepankan Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Sesuatu yang terbaik jadi.
Sekali lagi yang saya tekankan, saudara jangan lihat keburukan saudara, jangan lihat kegagalan saudara, jangan lihat kesusahan saudara, lihatlah kebaikan Tuhan. Amin. Tempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Taruh Tuhan di depan saudara, bukan di belakang. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara sore hari ini, pagi hari ini. Dan benar-benar saudara akan bahagia diberkati Tuhan. Berkat itu kekuatan, kesehatan, mujizat itu berkat. Bukannya berupa materi, sukacita, bahagia, itulah berkat dari Tuhan. Katakan, Tuhan itu baik dan sangat baik bagi, sungguh baik. Haleluya. Sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Angkat tangan saudara. Dia adalah Allah kita pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang berkuasa menolong kita, melindungi kita, meluputkan kita. Haleluya. Katakan, Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Haleluya. Sungguh baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, tolonglah kami, selamatkan kami. Yesus, pencipta langit dan bumi, tolonglah kami, selamatkan kami. Tuhan yang berkuasa, haleluya. Hosana bagi Yesus. Katakan Hosana, Hosana, haleluya.
Bapak Resto Adi maju ke depan dan berdoa. Bapak Resto Adi maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa kami yang ada di dalam surga yang mulia. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk Tuhan telah menyerahkan segenap kehidupan kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh Tuhan menguatkan iman kami. Biarlah kami boleh berlindung di bawah naungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Demikian pula Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang Tuhan menyembunyikan di belakang kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Inilah yang menjadi seru dan doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita merasakan dan mengecap kebaikan Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, mengasihimu. Persembahan kedua dijalankan. Aku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah, amin, haleluya, betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Harapku syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati. Amin, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihiku, Kau yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan.
yang mana firman Tuhan selalu membangun di dalam iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita, supaya janji-janji Allah itu boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban Bapak, Ibu, Saudara, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Penerima jemaat keluarga Bapak Evander Pangabean, persembahan keluarga Bapak Adi Mulyono, hari Rabu jam 17 atau jam 5, ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Hari Kamis jam 18, ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 jam 16, ibadah di gereja Tumapel. Sabtu jam 10, Sabtu pagi jam 10 ada doa. Jam 18 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu. Jam 9 ibadah umum, yang mana ibadah ini dalam edisi 17 Agustus. Ya, tadi Bapak Polisi betul hari Kamis tanggal 17-nya. Tapi kita bilang hari Minggu. Hari Minggu itu ibadah edisi 17 Agustus untuk dress code atau pakaian itu dalam keadaan nuansa kemerdekaan. Ya, terserah bagaimana, opo pakaian merah putih atau pakaian adat koyok Pak Jokowi, terserah, nanti Bapak Ibu bisa berunding ya. Nah, oleh sebab itu juga ada bendera, nanti harus ada bendera merah putih karena Indonesia Raya dikumandangkan. Jangan sampai keliru ibu kita sampai keliru. Indonesia Raya dikumandangkan ya. Kemudian itu yang pesan tadi ya, enggak tahu nanti apa, dan nanti ada apa namanya yel-yelnya, saya enggak tahu ya, sebab saya kurang paham tadi, ngomong kurang paham. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi hari Minggu ibadahnya dalam nuansa kemerdekaan. Puji Tuhan. Pengumuman Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30 malam. Mengisi puji-pujian minggu depan pemuda remaja. Di sini pemuda remajanya bagaimana? Siap? Oh umum aja. Oh ya wis, berarti kok nyanyi umum kemerdekaan. Siapa? Enggak gitu. Loh, ini untuk supaya nanti itu ada kesepakatan latihan gitu loh. Umum gitu ah. Ya umum ya. Berarti salah satu ada siap ya, nyanyian sing bernuansa kemerdekaan, tapi nyanyian itu rohani ya. Sebab nyanyi Indonesia Raya nanti setelah ibadah nyanyi Indonesia Raya. Hari Minggu nanti setelah ibadah ini Bapak-bapak kita akan adakan kerja bakti lagi di gereja Tumapel ya. Bapak Gembala sudah ada berkat membeli yaitu papin. Jadi kemungkinan yang nanti kita kerjakan ya itu pengerjaan itu. Jadi tolong Bapak-bapak semangat. Haleluya. Kemudian jam 6 sore Minggu jam 1 nanti
atau jam 12 kerja bakti. Jam 6 sore ibadah syukur di Kalen di rumah Bapak Katiman atau Bu Natalia. Itu depan itu ada rumah makan Pak Sopo. Pak Muk. Sana itu rumah makan Pak Muk. Bapak Ibu jalan ke sana. Ya. Ya ke timur. Ya, di situ apa namanya lokasinya di situ terus ngetuan terus. Saya. Situ ya Bapak Ibu ya jelas ya. Dan nanti ada yang kumpul di gereja bisa nanti ya bersama kami ada mobil nanti ya tolong Mas untuk Mas Sugeng yang satu Pak Teo, jadi ada 2 nanti kita yang ingin tapi tidak ada kendaraan monggo mampir di gereja tentunya jam 5 sudah ada di standby di gereja. Sudah Bapak Ibu jelas ya? Jelas Bapak Ibu? Pengumumannya akeh ya jelas ya, puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu dan kita akan bawa dalam doa agar semua terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan tak usah takut. Bapak Gesang Yusuf berdoa sebelum doa berkat. bertata dalam kerajaan surga yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan di hadapan-Mu oleh karena kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari, di sepanjang
kehidupan kami yang senantiasa kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih pada akhir ibadah ini Tuhan. Kami juga bersyukur oleh karena lawatan-Mu melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh kembali oh Tuhan menerima berkat-berkat-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin Tuhan tidak dapat hadir. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kerinduan buat mereka Tuhan untuk minggu depan Tuhan boleh kembali datang di tempat ini memuji membesarkan nama-Mu. Dan Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin dalam kondisi lemah atau sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk acara ibadah sepekan ke depan Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan acara-acara ibadah ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya acara-acara ibadah di tempat ini boleh berjalan lancar ya Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, baik dalam sekolah, studi putra-putri kami, usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan semuanya menjadi berhasil dan beruntung ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pimpinan kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh Tuhan jajaran aparat pemerintah dari pusat sampai daerah Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan roh takut ya Tuhan akan Engkau di dalam diri mereka. Biarlah Tuhan mereka dapat membawa negeri kami ini ya Tuhan menjadi negeri yang damai, aman dan sentosa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah Bapa yang menjadi doa kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Rohul Kudus melimpah dicurahkan, memberikan penghiburan, kekuatan, penyertaan, dan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Bapakku bersyukur, Bapakku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Syukur bagi